وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan anugerah nikmat maunah dan hidayah sehingga masih diringankan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini semata-mata untuk memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga niat dan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu sangat penting sekali agar nikmat-nikmat Allah yang selama ini kita nikmati, harapannya Allah selalu menambah. Dengan syukur itu insya Allah sebagaimana janji Allah, manakala kita setiap saat bersyukur, insya Allah Allah pasti tambahkan nikmat itu. Sekaligus marilah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu ayat yang saya kutip tadi di mukadimah, cukup pendek, dari surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang diberikan rasa aman dan mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah menjamin sebagaimana dalam ayat tadi, orang-orang yang beriman dan memurnikan keimanannya serta tidak dicampuri dengan kezaliman. Zalim dalam kata-kata ini dimaknai dengan kemusyrikan. Orang yang berkeyakinan hanyalah Allah yang hak disembah, hanyalah Allah yang Maha Pencipta, hanyalah Allah yang menguasai alam jagat raya ini, dan hanyalah Allah yang melindungi, memberi rezeki dan memberikan pertolongan kepada kita, serta meniadakan semua selain Allah tidak tercampuri dalam keyakinan kita. Maka Allah jamin
dialah orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang merasa tentram di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Sekarang ini dunia masih dilanda keprihatinan, kecemasan, ketakutan dengan pandemi ini. Tetapi manakala kita yakin terhadap Allah dan setulus-tulusnya yakin bahwa Allah yang berkehendak, bahwa Allah yang menciptakan apapun yang ada di sekitar kita, bahkan di dunia ini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Allah tidak salah mentakdirkan apapun di dunia ini. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa semua ini adalah kehendak Allah dan pasti di balik semuanya ini ada hikmah. Itulah yang menjadi keyakinan kita. Selama itu masih tertanam dalam jiwa kita, masih terpatri dalam hati kita dan tidak dicampuri dengan apapun, maka orang itu akan dijamin merasa aman, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah walam yalbisuna imanahum, tidak dicampuri sedikitpun imannya itu dengan sesuatu selain Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita seringkali tidak terasa di dalam hati kita masih ada sesuatu selain Allah yang kita tuju, selain Allah yang berperan dalam setiap apapun. Satu contoh misalnya, ketika kita diberikan rezeki berhasil dalam usahanya, kadang-kadang kita masih merasa bahwa itu di sampingan Allah juga masih ada usaha kita. Saya kan sudah berikhtiar, saya berhasil karena usaha kita. Nah, kalau masih ada akunya, masih ada kecampuran makhluk, maka berarti itu masih ada dolimnya, ada kecampurannya. Di saat masih ada campurnya itulah tentu kita masih belum diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya, kalau orang itu yakin dan tidak ada kecampurannya, yakinnya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah jamin akan merasa aman. Semua selain Allah adalah makhluk sama dengan kita, siapapun itu, bahkan malaikat sekalipun, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat tanpa izinnya Allah. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sedang diuji oleh Allah, beliau disiapkan ancaman oleh Raja Namrud laknatullah untuk dibakar, untuk dicelakakan oleh Raja Namrud ketika itu. Di tengah-tengah Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke dalam api itu, dalam satu riwayat datanglah Jibril, "Wahai Ibrahim, jika engkau berkenan, aku bersedia menolongmu, wahai Ibrahim." Apa jawab beliau? "Kalau hanya engkau, wahai Jibril, engkau adalah makhluk seperti saya enggak butuh pertolonganmu. Saya hanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menolong kami." Apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ketika Nabi Ibrahim betul-betul dilempar di kobaran api yang secara akal, secara lahir, api itu adalah bisa membakar, bisa menghanguskan Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena Allah ridho pada beliau, api adalah makhluk Allah, api juga tunduk patuh kepada perintah Allah. Allah berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Api yang secara akal itu panas, tapi Allah menghendaki, memerintahkan dia untuk dingin, maka api pun menjadi dingin. Maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaannya Raja Namrud. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun kelihatannya orang itu disiksa, orang itu dicelakakan, tapi ketika iman kepada Allah murni, hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Sehingga api bagi Nabi Ibrahim adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan. Walaupun orang lain, semua orang mengatakan celaka engkau Ibrahim,
tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia selamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Karena apa? Di dalam jiwa Nabi Ibrahim hanya ada Allah. Semua adalah makhluk selain Allah adalah ciptaan Allah. Yang menciptakan adalah Allah Sang Khalik. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman dan memurnikan keimanannya tanpa ada syirik sedikit pun, dia merasa aman. Di tengah situasi apapun dia merasa aman karena ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pentingnya kita selalu berikhtiar berusaha untuk selalu mentauhidkan Allah. Hanya Allah yang hak disembah, hanya Allah yang hak untuk dimintai pertolongan. Hanyalah Allah yang Maha Pencipta. Semuanya makhluk, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Apabila keyakinan itu sudah ada pada setiap kita kaum muslimin, maka pastilah kita dijamin merasa aman, tidak pernah cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Wahum muhtadun, dan Allah selalu memberikan hidayah. Muhtadun, diberikan petunjuk oleh Allah. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, ucapannya, bahkan niatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tauhid kita benar, apabila keyakinan kita pada Allah lurus dan murni, hanya Allah yang menjadi tujuan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kira itulah sedikit urian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan satu semangat atau dorongan untuk selalu menjaga tauhid kita pada Allah dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunbi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة